Setelah umat Islam ini dituduh teroris, belum puas juga orang nih. Dituduh radikal, belum puas juga. Al-Quran dihina, belum puas juga. Sekarang azan dihina. Kalaulah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalaulah kalimat asyhadu an la ilaha illallah, kalaulah kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalaulah kalimat hayya 'alas shalah, kalaulah kalimat hayya 'alal falah, kalaulah kalimat Allahu Akbar, kalaulah kalimat la ilaha illallah dihina, kau diam. Telah hilang iman dari dada. Dosa apa yang membuat mikrofon ini sampai mau dikecilkan? Tahu kenapa? Ini sudah saya sampaikan di Muawanah. Orang nih kenapa sampai haji pun diundur-undur alasan opungkron nih? Makanya saya bilang kawan-kawan ustadz-ustadz kondang yang membid'ahkan, yang menyalahkan Isra Mi'raj, udahlah, bagus kalian minta maaf. Ulama dulu membuat peringatan hari besar Islam ini bukan tak ada maksud. Tahu orang tuh, tahu. Bukan ini masalah mengada-ngada, man laisa fi amrina fahuwa raddun dan lain sebagainya. Sesuatu yang baru, sesuatu yang tak ada landas. Tahu lama dulu tahu. Jangan kau ajari orang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Semangat. Takbir. Alhamdulillah, asyukru lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah, saudaraku, saudariku, seluruh jamaah Masjid Nurul Yakin, seluruh pengurus beserta jajaran, para muazzin, para imam, dan terutama sekali kita yang hadir untuk menunjukkan bukti kecintaan kita kepada agama ini. Duduk dan bersimpuhnya kita di rumah Allah ini untuk memperlihatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Setelah kita mencintai, dialah yang telah mencintai kita. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu yang diberikan pada kita ini, mari hadirkan niat kita karena Allah. Apapun yang ada di pikiran, masalah yang di rumah, di perjalanan, hingga detik ini, mari sama-sama kita hadirkan bahwa ini semuanya karena mencari ridha Allah. Utama sekali di bulan ini sudah penghujung Rajab, ya, penghujung Rajab, akan memasuki Sya'ban dan memasuki Ramadan. Dan kita umat Islam harus betul-betul menyatukan shaf, menguatkan shaf, karena
nampaknya iblis-iblis bermunculan. Ini harus kita kuatkan. Masjid ke masjid, jamaah ke jamaah. Dan saya dimajukan selangkah dari para asatiz, maka acara Isra Mi'raj live ini saya meminta mohon maaf pada para asatiz, mungkin ada yang profesor, doktor, apakah ini karena memang pas di jadwal saya hari Selasa? Saya kira begitu, karena ini adalah salah satu beban, bukan hanya sekedar beban moral, tidak, karena Allah saja menspesialkan Isra Mi'raj. Bahkan ini dijadikan mukjizat kepada Nabi. Dan lebih dahsyatnya lagi, saya kira karena pengurus Masjid Nurul Yakin ini begitu paham dengan Isra Mi'raj ini, karena spesialnya Isra Mi'raj ini bagi Nabi, maka menu malam kita pun spesial malam ini. Masya Allah. Tapi itu bonus, jangan salah niat ya, bonus saja. Inilah Masya Allah dahsyatnya ukhuwah saudaraan kita. Ada kurang lebih 12 poin saya tulis biar terarah di waktu yang singkat ini tentang Isra Mi'raj. Kurang lebih 2-3 jam saya siapkan. Yang pertama adalah peristiwa penting yang dialami Nabi. Penting, urgen, karena terjadinya Isra Mi'raj ini 18 bulan, kurang lebih 1,5 tahun sebelum hijrah. Artinya kondisi dakwah yang diperjuangkan Nabi ini memang sedang gawat-gawatnya. Maka setelah itu hijrah. Tapi jarak antara Isra Mi'raj ke hijrah, ada Bai'ah Aqabah yang pertama dan yang kedua, masih terjadi Bai'ah Aqabah ula Saniyah. Maka kondisi dakwah yang belum stabil tadi, Allah ingin menghibur Nabi. Ahli sejarah bilang ini bagian dari tasliyah. Kalau bahasa kita selingan. Jangankan dalam berdakwah, kita lihat peperangan Ukraina dengan Rusia sekarang. Menengok yang ditawan, melihat mereka yang menyerah. Padahal yang diperjuangkan mungkin hegemoni dan ketamakan dan bisnis ekonomi atau jalur-jalur gas, minyak dari dulu. Nabi yang diperjuangkannya apa? Agama. Begitu spesialnya Isra Mi'raj ini, maka Allah menghadirkan dengan cara Allah.
Karena Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya di tengah kesombongan mereka kaum musyrikin. Ini saya runut nih. Artinya kalau kita lihat bagaimana di Pasaman gempa, ya, roboh, mana kita lihat hari ini umat Islam dihina dan lain sebagainya. Nah, saya tulis ini, kondisi dakwah yang belum stabil, maka Allah menghadirkan sebuah perjalanan yang indah yang hanya bisa dicerna oleh iman, tidak bisa akal. Dengan zaman ataupun perkembangan teknologi yang tidak secanggih hari ini, pesawat yang cepat atau dan lain sebagai perkembangan teknologi di zaman itu, bisa kita katakan dengan transportasi burak sejauh mata memandang ibarat cahaya, kemudian dalam satu malam maka Allah menyebut subhanalladzi asra. Kalau kita baca surah Al-Hasyr, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah, segala puji hanya milik Allah, tiada ilah selain Allah, Allah maha besar. Menariknya, Allah bungkus perjalanan yang spesial, yang mukjizat, kalau kata orang heroik, bahkan begitu dahsyatnya Isra Mi'raj ini, di saat, di kondisi, bahkan di kemajuan zaman ketika itu, ini mendatangkan ujian. Memang nikmat bagi Nabi, tapi sepulang dari situ bukan pujian juga yang datang. Paham kira-kira ya? Makanya asyaddul bala al-anbiya. Ada nikmat, adanya yang mengikuti Islam, adanya kenikmatan Allah beri di sela-sela berdakwah itu. Tapi jangan salah, kadang di nikmat itu juga ada ujian. Ada yang tak percaya, ada yang mengkompori sahabat-sahabat Nabi ini supaya tak percaya dengan kejadian itu. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian poin yang keenam, dari kisah Isra Mi'raj, perjalanan Mi'raj naik lalu turun membawa perintah ma'ruf dan masyhur, yaitu salat. Dengan kejadian Isra Mi'raj ini Allah ingin mendeklarasikan salat. Kalau bahasanya meluncing. Dan ternyata ini sekaligus menjadi tolok ukur hidup manusia sampai datangnya kiamat. Sekaligus mengenalkan kepada manusia ada tempat yang mulia di muka bumi ini, masjid. Lailam minal masjid, dan masjidnya ditentukan Al-Haram, Al-Aqsa. Jadi
Allah ingin mendeklarasikan perintah sholat ini, tapi sekaligus tempat yang mulia untuk melaksanakan yang spesial. Sampai di sini saya yakin jamaah sudah berpikir, karena saya mencoba merekayasa materi ini supaya membuka cakrawala kita. Makanya sholat ini selain syariat, dia juga adalah syiar. Bukan bisa jadi, maka nampak kelihatannya musuh-musuh Islam yang mereka ingin padamkan adalah hadiah Isra Mi'raj ini. Seluruh perangkat-perangkatnya, termasuklah kejadian yang terbaru apa? Azan. Apa kata ulama dalam fikih? Salat ini adalah ibadah tatadamman aqwalan wa af'alan makhsusah, yang dibuka muftatihah bit takbir, kemudian mukhtatimah bit taslim. Ibadah yang mencakup dan yang menyeluruh, yaitu ucapan, perbuatan yang khusus, dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Apa kata Nabi? Qala alaihi salatu wassalam, ra'sul amril Islam, pokok perkara sesuatu itu Islam. Kemudian wa amuduhus salah, tiangnya adalah salat. Wa zirwatus sinamihil jihad fi sabilillah, dan puncaknya adalah jihad. Pokok perkara dalam agama ini adalah Islam. Tiangnya salat, sedangkan puncaknya dari segala sesuatu itu adalah jihad. Dialah yang menjaga agama ini. Maka apa kata Nabi? Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara yang pertama dihisab di hadapan Allah di hari kiamat nanti as-salah. Maka kata Nabi, kalau benar salatnya, benarlah seluruh amalnya. Saluha sairu amalih. Tapi kalau rusak salatnya, fasada sairu amalih, rusaklah amal yang lain. Lihat sentralnya, titik temunya, startingnya. Jasad, fungsi-fungsinya as-salah. Darajah sab'a wa ishrina darajah. Salatul jamaah afdal min salatil fajr 27 darajah. Apa kata Nabi? A'zamun nasi ajran ab'aduhum mamshan. Pahala yang paling mulia besar didapati manusia seseorang yang salat adalah paling jauh langkahnya ke masjid. Bahkan man roha au ghada, pergi pulang kemana? Ke rumah Allah. A'addallahu nuzulan fil jannah, Allah berikan mereka hidangan di surga.
Kata Nabi, man tatahhara fi baiti, siapa yang bersuci di rumah. Kemudian kata Nabi, summa masya ila baitin min buyutillah, lalu dia pergi ke salah satu rumah Allah untuk melakukan faridah, perkara yang mulia, yang spesial tadi, yaitu salat. Apa kata Nabi? Langkahnya, di antara langkahnya menghapus dosa, langkah yang berikutnya adalah mengangkat derajat. Bahkan Nabi pernah ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? As-salah. Bahkan kalau dia ahlus salah, nudiya min babis salah. Mereka yang ahli salat, maka dia dipanggil dari pintu salat nanti di surga. Allahumma amin. Kemudian ada 7 orang yang diberi naungan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Yang lain tak dapat naungan nanti di hari kiamat. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, orang yang hatinya terpaut ke masjid. Saya sambil menulis ini berkeringat, menetes air mata, karena ini berat. Hadis ini memang spesial, tapi godaan zaman itu berbeda. Maka ini harus betul-betul kalimat ini sampai bukan hanya di telinga, tapi di hati kita jamaah. Maka kata Nabi, as-salatu nurun, salat itu cahaya. Maka kata Nabi, al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallah. Malaikat berdoa kepada di antara kamu yang tetap di tempat salatnya. Madama fi musallah. Lalu apa doa malaikat? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. 3 kali. Ya Allah, ampunkan si fulan dosanya, rahmati dia. Begitu dahsyat kalimat. Dari hadis-hadis ini, perhatikan, suatu perintah yang mendatangkan kebahagiaan untuk seluruh alam. Saya buat tulisan itu. Satu perintah salat ini, dia menjadikan sumber cahaya kebahagiaan bukan hanya kepada yang melakukan, kepada seluruh alam. Saya udah ikut waktu subuh itu ke kediaman Pak Edi, wakil gubernur, datang beliau. Nah ya, saya pikir suara murattal Quran itu dari masjid musola. Rupanya tidak. Bayangkan, wallahu alam, beliau terinspirasi dari mana? Ya. Ini indah sebenarnya bagi kita, walaupun kami sudah banyak mendapati yang begini. Ada yang bukan hanya bicara ajaib. Al-Quran itu mukjizat atau enggak? Mukjizat. Diperdengarkan ketumbuhan akan melahirkan satu kejadian yang luar biasa. Sampai ke jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Quran ini menakjubkan. Yahdi ilar rusyd, dia memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.
Diperdengarkanlah murattal tadi di durian, di lengkeng tadi. Apa keajaibannya? Dengan kondisi tanah, dengan umur, dengan kelihatan orang nggak yakin itu berbuah, Allah hadirkan kekuasaan. Coba lihat, ternyata toa mikrofon tadi diarahkan ke tumbuhan itu. Masya Allah. Masya Allah. Itu terjadi di pesantren kami dulu. Seluruh ladang masyarakat waktu itu di Tanah Karo, Darul Arafah. Abang kelas saya Ustadz Ferry Idham almarhum. Abang kelas saya yang berikutnya Ustadz Kondam, Ustadz Somad, di Darul Arafah. Itu daerah Tanah Karo. Orang anak-anak pesantren ini sering ngaji Quran di dekat jagung itu. Yang lain gagal panen, jagung tuh subur. Padahal kemarau kerontang. Begitulah dahsyat. Yang mukjizat itu, dia akan hadir punya kekuatan. Contoh, sholat ini tadi kita sebut mukjizat. Coba sholat dikaitkan dengan kesehatan. Kita runut nih. Sebelum sholat ngapain? Bersuci, tatahhur, toharoh tadi dengan berwudu. Bab wudu aja dibahas. Sebelum membahas bab wudu harus dibahas bab apa? Toharoh. Toharoh itu membahas apa? Jenis air. Coba lihat. Di wudu aja, Masya Allah, sampai Bilal itu bunyi sendal di surga, dia masih di dunia. Salah satu amalannya ditulis dalam bab fikih toharah oleh Said Sabiq dalam fikih sunnah, karena dia seringnya sholat sunnah wudu. Masya Allah. Jadi ada ulama-ulama ketika kemarin bicara COVID, Corona, sekarang kan opung kron ya. Omikron nih. Omikron, ibu-ibu ngamuk dia. Biarlah kami orang Mandeling Batak nih yang kena opungkron. Apa? Tapi yang lain jangan marah ya. Coba buka hadis tentang tahajud. Salat tahajud itu apa? Wa matradatun lidda'i 'anil jasad. Mengusir penyakit dari badan. Itu keutamaan tahajud. Maksudnya saya ingin simpulkan, orang yang benar bersuci dan benar salatnya, insya Allah izin Allah tak akan kena opungkron. Insya Allah. Coba saya tanya ibu-ibu, dari mana dapat ibu pituah? Kalau anak terlilit, anak melintang, disuruh apa? Sujud. Tuh, kesehatan itu. Belajar dari mana sujud itu? Dari salat. Aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajid. Karena ketika itu otak manusia paling rendah,
Yang paling tinggi ketika itu adalah hati. Kalau udah rukuk semuanya sama. Ketika berdiri itu banyak hikmah. Gerakannya, bacalah gerakan sholat dan kesehatan, keluar semuanya. Yang duduk iftirash, jidan, apa itu bermakna semua untuk kesehatan. Dan di atas kesehatan ini kesucian, suci. Masya Allah. Dan orang yang melonggar-longgarkan perintah suci ini, itulah yang membuat masalah nanti kepada sholatnya. Kondangan berkilat, bersih, wangi. Kalau sholat kain sarungnya seminggu tak diganti. Ya, jangan. Makanya atuk nenek kita dulu sangat preventif. Makanya dia itu bukan hanya sekedar celana dalam, tapi ada celana pontong dia. Bahkan orang Arab begitu. Ketika diangkat sarungnya tak nampak auratnya, karena takut percikan kencing buang air kecil itu singgah ke baju, ke celana. Sangat hati-hati sekali, karena berujung kepada kualitas salatnya. Tapi banyak yang memubah-mubahkan, tidak perhatian dengan itu. Salat dengan ekonomi, ada ayatnya, ada ayatnya. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu salat. Wastabir 'alaiha, sabarlah engkau dalam menjalani perintah itu. La nas'aluka rizqa, kami tak meminta kepadamu rezeki. Nahnu narzuquk, kamilah yang memberi rezeki kepada. Coba kita ambil sholat subuh misalkan, sampai kata Nabi, man shallas subh, siapa yang sholat subuh, fahuwa fi zimmatillah, dia dalam jaminan Allah. Sehatnya, rezekinya dijamin semuanya. Hari itu dia dijamin oleh Allah hanya 2 rakaat. Masya Allah. Tapi hakul yakin, ya, hakul yakin bahwa ketika kita salat ini memang Allah udah jamin rezeki kita. Bahwa memang Allah merintah kita salat, Allah nggak nanya kepada kita rezeki, Allah yang ngasih rezeki. Buktinya orang yang nggak salat aja dapat rezeki. Yang menipu aja. Cuman kitanya yang nggak sabar. Walaupun ada orang yang tidak menghubungkan ibadah dengan rezeki, tak masalah. Tapi lihat, tak mungkin mukjizat yang spesial ini ketika dibawa melakukan yang mukjizat, maka Allah tak akan biarkan jasad yang dipakai digunakan untuk melaksanakan yang mukjizat dia dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Pernah itu sendiri kami alami dulu kuliah, dapat berangkat haji mahasiswa, kantong kering,
kosong. Cukup pergi ke Ka'bah, berdoa, sholat, minum air zam-zam, kenyang. Pulang ada yang ngasih makanan, dapat nasi kotak, dapat ini, Masya Allah. Ada kawan tuh seminggu hanya untuk mengumpul real tadi, untuk dibawa ke Mesir kuliah, ngontrak gitu. Dia berangkat terjun payung ke Mesir. Seminggu makan biasa, minum air zam-zam aja. Makanya betul kata Nabi, ma'uz zam-zam lima syuribalah. Niatkan apa niat Anda pas meminum zam-zam. Ganti jadi makanan, itu zam-zam. Sesuai dengan niat yang meminumnya. Salat dengan manajemen. Coba lihat ini. Ini dikelola masjid ini. Ekonomi ini sehat-sehat semua. Saya tadi sebelum kesini agak meriang-meriang. Jadwal besok keluar kota lagi, ada 3 hari, ada pelatihan khutbah. Habis itu ke Ujung Batu, ke Rohul lagi. Saya udah nih, ya Allah, Kau pemilik suara, Kau pemilik badan, sehatkan aku ya Allah. Dibawa tidur makin sakit. Nah, ini jihad ini. Saya bilang, inilah yang menentukan perjuangan kita, ayah. Apakah kau masih malas setelah umat Islam ini dituduh teroris? Belum puas juga orang nih. Dituduh radikal, belum puas juga. Al-Quran dihina, belum puas juga. Sekarang azan dihina. Kalaulah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalaulah kalimat asyhadu an la ilaha illallah, kalaulah kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalaulah kalimat hayya 'alas shalah, kalaulah kalimat hayya 'alal falah, kalaulah kalimat Allahu Akbar, kalaulah kalimat la ilaha illallah dihina, kau diam, telah hilang iman dari dada. Hilang iman. Setidaknya engkau mengingkarinya dengan hatimu selemah-lemah iman. Akan datang nanti Allah menanyamu, apa pembelaanmu? Malu rasanya yang setiap salat ini kita angkat di hadapan Allah. Kalimat ini yang dihina, aku tak akan tinggal diam. Gantiannya kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal jihad. Selesai. Itu manajemen waktu. Kapan kita istirahat, kapan subuh, kapan zuhur, kapan asar, kapan maghrib, kapan isya. Itu menjadi pengatur hidup sampai hari kiamat. Pengatur nafas kita nih, yang membasuh wajah kita nih, kan itu seperangkat. Makanya sampai dipakai untuk menikah. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku, dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Itulah membuktikan Isra Mi'raj sholat itu mukjizat itu. Seperangkat alat sholat.
Tak ada yang lebih mulia rasanya. Sekilo emas belum mantap. Satu buah mobil Fortuner nggak keren. Berani nggak seperangkat alat sholat? Baik, ini kata panitia dilewatkan sikit Ustaz, karena panitia di atas belum siap katanya. Tadi mungkin orang tuh nengok jumlah kita ini, ya kan? Masya Allah, alhamdulillah. Salat dihubungkan dengan sosial. Coba lihat, apa kurang sosialnya umat Islam dengan salat itu? Makanya saya dalam hati saya, kenapa orang ini merusak mikrofon? Apalah salah mikrofon nih? Dosa apa yang membuat mikrofon nih sampai mau dikecilkan? Tahu kenapa? Ini udah saya sampaikan di Muawanah. Orang nih kenapa sampai haji pun diundur-undur alasan opungkron nih? Nikah harus sekian orang, apalagi masalah sosial ini. Orang nih takut, umat Islam ini kompak. Awal kompaknya datangnya dari sholat lah, dari masjid lah. Makanya Nabi hijrah terakhir ke Yasrib Madinah itu yang dibangun masjid. Kuba, singgah di Kuba, masjid Kuba, dibangun masjid Kuba. Jadi kenapa kita takut haji, takut umrah? Umrah dan haji itu sentral dan tempat bertemunya umat Islam sedunia. Persatuan umat sedunia, melakukan hal yang sama, baju yang sama. Apa tak terbirit-birit iblis kalau lagi haji? Coba. Jadi simpul-simpul masa itu dari mukjizat Isra Mi'raj ini. Makanya saya bilang kawan-kawan ustadz-ustadz kondang yang membid'ahkan, yang menyalahkan Isra Mi'raj, udahlah, bagus kalian minta maaf. Ulama dulu membuat peringatan hari besar Islam ini bukan tak ada maksud. Tahu orang tuh, tahu. Bukan ini masalah mengada-ngada, man laisa fi amrina fahuwa raddun dan lain sebagainya. Sesuatu yang baru, sesuatu yang tak ada landas. Tahu lama dulu tahu. Jangan kau ajari orang. Tapi ini menjadi apa? Kekuatan. Bagi umat Islam Indonesia ini kekuatan. Di situ disimpan dia. Baik ke politik, ke pendidikan. Ini pendidikan ini non formal. Keberkahan hidup, peperangan, kemenangan. Coba baca kisah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid tidak mau pergi berperang kecuali setelah sholat subuh. Dahsyat. Sayyidina Umar bilang, aku bukan takut dengan hebat canggihnya musuh, alat-alat perang musuh. Yang aku takutkan maksiat yang kalian lakukan. Salahuddin Al-Ayyubi mencari tentara yang kemahnya itu bersinar Quran, bangun malam salat tahajud, salatnya nggak tinggal. Kata Salahuddin lebih min hadhihi ya'til apa? Kemenangan itu datang dari kemah-kemah seperti ini. Kita ini gimana mau menang? Sholat, ibadah, kalau masih main-main, makanya intelijen orang-orang Romawi, Persia diutus ke perbatasan melihat apa? Jumlah sholat umat Islam.
Kalau subuhnya udah tak lagi rame, itu udah kalah. Standar musuh nengok kita ini bukan senjata, soft solat. Catat itu. Maka ini isyarat dari Allah. Isyarat apa? Saat-saat himpitan seperti ini, minyak makan langka, ulama susah bercerita, kena undang-undang, kemana-mana di jidat awak ditulis BPJS, JHT. Ini isyarat dari Allah. Solusinya kita sholat, rapatkan barisan, maka hubungkan dia ekonomi, sosial, kepemimpinan, selesai itu, menang umat Islam. Kemudian dengan sholat yang mukjizat ini, disinilah terangnya mana munafik, mana mukmin. Saya bukan masalah curiga mencurigai, udah banyak saya tepuk pundak. Orang muncul depan awak, mana muncul juga, muncul. Ketemu di suatu kejadian, aku nih Pak Ustadz disuruh intel, mak, udah tahunya aku bilang, bisa aku suruh aku bilang-bilang lagi, ngeri kita. Ya dia cari makannya di situ. Apa kata Allah? Coba buka Al-Quran surah An-Nisa 124. Kalau tak salah kata Allah, innal munafiqin 142 maaf. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Munafik itu, orang-orang munafik itu menipu Allah. Lalu Allah tipu dia. Wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Tapi pas mau sholat malas dia. Tapi dia pamer, yura'unan nas, riya. Wala yazkuruna Allah illa qalila. Dia tak menyebut nama Allah kecuali sedikit. Coba, dari sholat Allah nampakkan standar munafik. Kata Nabi dalam hadis, asqal, paling berat sholat dilakukan orang munafik itu salah satunya subuh. Kenapa sholat standarnya sampai orang itu dideteksi, dibilang munafik? Ngeri juga. Karena dia merelakan tidurnya dan lain sebagainya. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maka saya bilang, dari sholatlah amanah atau khianat, dari sholatlah istiqomah atau pelin-pelan. Maka, atau nenek, ayah, bunda, jamaah sekalian, seluruh jamaah masjid yang hadir, kita umat Islam, ayo kita tajdid lagi, kita perbaharui semangat ibadah, terutama yang spesial dari Allah kepada Nabi ini dan spesial kepada kita. Saya ingat ceramah yang ulama bilang, kalaulah Nabi ada mi'rajnya, dia disuruh menjemput perintah salat. Sekarang kita tak mungkin ada mi'raj, maka mi'raj kita kepada Allah adalah salat. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.